Monitor nanti. Mungkin radar dicek ya. Radar Siap, Pak. Siap. posisi. Masih rancuran. Iya. Masih rancuran. Oke, RP. Cek radar. Randu. Ada Bapak. Ada dua itu ya? Ini kita ada terpantau Bapak di haluan kita. Ada tekan. Ada 2 kapal siap. Jarak Sekitar berapa mil? 4 mil Bapak. Jadi kita 4 mil dari siap. 4 mil dari posisi kita sekarang. Kita langsung masuk ke tambah RPM. siap. Untuk pengecekan lebih lanjut. Di bawah yang kecil. Di sekitarnya ada beberapa kapal ya. Siap. Tapi coba cek yang besar dulu yang kecil. Siap Bapak. Iya, berapa? Aman. Personel aman ya? Aman. Ya. Mesin anjungan. Bantu RPM fleksibel dulu Pak ya, RPM fleksibel dulu ya. Randu. Aku dari luar negeri akan masuk. Masuk. Randu. Bisa terlihat kapal secara visual. Siapa Pak? Sudah bisa terlihat di depan kita ada 2 kapal. Speed. Speed kita sekarang 12 Bapak. 12. Siap. Oke. Pasti asing ini kalau di sini. Hah? Asing ini pasti. Iya. Saudara, nampaknya sudah terdengar ada target yang sudah terlihat di radar. Kita akan ngobrol langsung sama komandan yang ada di sini, Komandan Kurniawan. Komandan, oke, sedang melihat jarak ya. Komandan, boleh diceritakan tadi? Saya dengar sudah ada kapal atau target ya yang terdeteksi di radar, itu bagaimana? Jadi gini Pak, kita melaksanakan giat operasi, kemudian kita lihat di radar, bahwa radar ini bisa 2, 3, 4, sampai 7 mil bisa mendeteksi keberadaan kapal. Kita lihat di radar posisinya terdeteksi ada sekitar 2 kapal, sehingga tapi kita belum tahu nih kapalnya seperti apa. Nah, kita akan coba dekati dengan full speed tentunya agar kita bisa lihat lebih terang lagi, lebih jelas ini kapal apa yang ada di depan kita. Oke, nah Komandan, ini kan kalau misalnya mendapatkan target seperti ini tentu ada penyisiran ya yang dilakukan terus-menerus patroli ya. Mungkin boleh diceritakan juga seperti apa sih patroli yang dilakukan oleh petugas pengawasan di PSDKP Bitung ini bagaimana? Kami kebetulan ini adalah operasi bersama di Pangkalan PSDKP Bitung dan Pangkalan Tahuna. Jadi kami mendapat laporan dari masyarakat, kemudian laporan juga kami laksanakan
kapal yang terdeteksi, kira-kira ini jaraknya begitu. Ada di tengah sini. Kemudian ini setiap lingkaran ini berjarak laut, 1 mil laut. Adalah posisi-posisi kapal yang berada di area yang bisa terpantau oleh radar. Dan posisi kita kapal yang terpantau ini ada sekitar 4 mil, ini ada 2. Dan secara visual jelas ya kapalnya, tapi secara radar ini sudah terdeteksi bahwa ada kapal di sana. Oh, oke. Kelihatan kalau Jadi ini kalau adalah misalnya kita lihat dengan kecepatan sekarang kita 12 knot, kita akan bisa tiba di sana sekitar 20 menit lagi kita akan tiba di sana. 20 menit Ya. lagi. Oke. Caranya mendeteksi kemudian ini adalah kapal-kapal yang ilegal yang masuk ke dalam perairan Indonesia, itu bagaimana, Komandan? Kalau untuk mendeteksi, memang kita harus dekati kapalnya itu. Jadi di radar ini dia hanya terpantau bahwa itu adalah objek kapal. Ya, untuk memastikan bahwa itu adalah kapal asing atau kapal dari kita, itu kita laksanakan. Kemudian kan kalau yang sekitar ya, biasanya laporan seperti Makin maju biasanya laporan WA, mereka ada gambar ini lagi. Jadi rata-rata kami di pangkalan PSDKP Bitung, kebetulan kalau di pangkalan PSDKP Bitung, kapal-kapal pusat dan kapal UPT banyak bermarkas, home base-nya ada di Bitung. Jadi tiap ada penangkapan di wilayah Laut Sulawesi, baik oleh kapal pusat terutama, tentu nanti dibawanya ke pangkalan PSDKP Bitung. Dan kami baru saja menyelesaikan penyidikan satu kapal ikan asing Filipina. Nah, itu kalau dari penyidikan mungkin boleh dibocorin. Orang Filipina semua. Tapi kadang kalau kita temukan ada yang bisa bahasa Indonesia. Ada yang bisa bahasa Indonesia karena kedekatan geografis kan dengan Indonesia, antara Davao dengan Talaut dengan Tahuna. Jadi mereka bisa bahasa Indonesia. Dan orang-orang kita pun di kapal ini juga ada yang bisa bahasa Filipina, Mbak. Berarti ya bisa mengerti apa yang Ya. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya melihat dari patroli ya selama ini yang dilakukan oleh Komandan Kurniawan dan juga tim yang lain di sini, apakah ada celah-celah kemudian membuat mereka kapal asing misalnya dari Filipina itu mudah masuk gitu dan kemudian mengambil ikan yang ada di sini? Ya, kalau kita lihat masuk dari mana saja, dan kalau kita lihat area operasi tadi itu di wilayah utara, pada wilayah utara Miangas ini, itu sangat dekat dengan wilayah Filipina, sehingga dengan kedekatan itu mereka mudah sekali masuk ke wilayah perairan kita. Ya. Kalau dari penyidikan gitu ya, dengan ABK dari Filipina yang sudah tertangkap, apa yang membuat mereka tuh tertarik kemudian masuk gitu, berani untuk ngambil ikan-ikan yang ada di sini? Ya. Tentunya yang pertama ikan di wilayah mereka itu sudah sedikit, kapal-kapal mereka banyak, sementara lautannya juga yang berbatasan dengan kita itu sempit sekali, sehingga dia sangat mudah masuk ke kita, dan sumber daya ikan di kita masih sangat banyak di Indonesia ini. Dan inilah yang menjadi ranah kita di PSDKP, seperti Pak Menteri sering sampaikan, Pak Dirjen sampaikan, bahwa sumber daya kita ini harus kita jaga, terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan dari pencurian ikan dari kapal-kapal nelayan asing. Gitu.
Ya. Nah, berarti memang ada kewaspadaan terus-menerus ya. Nah, mungkin kita berbicara tentang kewaspadaan ya Pak, boleh diceritakan sedikit tentang kapal kapal ini, kemudian juga peralatannya, apakah kemudian ini terus di-upgrade dan terus dilakukan pembaharuan begitu ya untuk memudahkan dari Pak Kurniawan dan juga teman-teman untuk melakukan penyisiran maupun juga penangkapan. Iya, betul. Jadi kami di Pangkalan PSDKP Bitung kami punya 3 kapal untuk operasi. Kapal Hiu Macan Tutul 01 ini, kemudian Hiu 02, kemudian 15. Dan untuk hari ini memang kami melaksanakan giat operasi bersama-sama karena lautan ini sangat luas, Mbak. Kalau kita lakukan sendiri-sendiri juga kadang tidak dapat, tapi kalau dilakukan berbarengan dengan informasi yang cukup, tentunya kami bisa saling mengisi, saling mengcover area-area pengawasan. Gitu. Jadi kayak operasi kita ini, satu biasanya dari sisi kiri, sisi timur, dan satu juga dari sisi barat. Gitu. Nah, mungkin boleh kita sambil ngelihat keluar yuk, Komandan, untuk bisa diceritain secara jelas ya. Sebelum dan ini memantau lagi ya dari Nahkoda. Nah, ini sudah ada beberapa tim yang kita lihat di sini. Mungkin ini Komandan sudah kelihatan itu, Mbak. Oke, boleh diceritain Komandan, mana nih kapalnya yang sudah kelihatan? Ya, bahwa tadi dengan kita lihat di radar tadi ya, di radar, kemudian semakin kita tambah kecepatan kita, tentunya dia semakin dekat dan sudah terlihat bahwa di sana itu memang kelihatan ada 2 kapal yang coba kita dekati ya. Nah, semoga itu kapal target bisa kita dekati dan teman-teman juga setiap kita punya SOP-nya untuk melaksanakan ini sudah dalam tahap pendekatan ke arah objek. Nanti kalau misalnya objeknya sudah kelihatan, sudah jelas bahwa itu adalah kapal asing, kita akan sesuai SOP-nya, kita langsung melaksanakan pengejaran gitu. Ya. Okay. Dan tentunya kalau sudah pada fase ini, teman-teman awak kapal yang bersenjata pasti sudah siap di anjungan untuk melaksanakan pendekatan pemeriksaan. Oke. Kemudian nanti kita akan lihat 2 kapal itu dan 2 kapal. Ini kan baru semakin kelihatan ya. Iya. Oke. Saya coba ngobrol juga sama Pak Martim, Komandan PSDKP Tahuna. Pak, mungkin tadi kan juga bilang ya, siap-siap itu sudah mau dekat. Iya. Seperti apa strateginya biasanya? Ini. Nanti persiapan kita melakukan peran pemeriksaan. Peran pemeriksaan nanti anggota akan boarding ke kapal tangkapan untuk lakukan pemeriksaan. Nanti kita saksikan saja, kita lihat saja nanti bagaimana proses penanganan awak kapal dari asing ini. Saya yakin ini karena potensinya sangat besar sekali, ya potensinya sangat besar sekali. Bahwa ini kami yakinkan bahwa kapal yang kami periksa ini adalah kapal asing dari Filipina. Tadi melakukan pemeriksaan, biasanya apa saja yang diperiksa begitu ya, baik di kapal tersebut maupun juga ABK untuk menguatkan kalau ini benar-benar ilegal gitu. Yang jelas dari bentuk dan model kapalnya pasti beda dengan kapal-kapal Indonesia ya, jelas kayak begitu. Terus yang kedua pasti tidak memiliki dokumen untuk melakukan operasional di wilayah laut Indonesia. Tugas kita kan cuma satu, menjaga ekologi kita, bagaimana kita bisa melaksanakan pengawasan ini dengan bermanfaat, dengan semangat, dengan penuh suka duka agar berjalan dengan baik ya. Yang jelas pimpinan kita PSDKP ini sungguh sangat luar biasa, memberikan support yang luar biasa dalam melakukan pengawasan kita saat ini. Tadi kan dikatakan ini adalah operasi bersama ya Pak Martin ya. Berarti ada berapa kekuatan yang dikerahkan, kemudian juga seperti apa strateginya untuk nanti ketika sudah makin mendekat? Ya, nanti mungkin kita akan periksa 1 kapal. Kita ada 2 kapal yang melakukan operasi saat ini. Dari PSDKP Tahuna menurunkan KP Hiu 15 ya. Dari PSDKP Bitung menurunkan Hiu Macan Tutul 01. Saya rasa ini sinergi yang sangat luar biasa antar PSDKP, antar pangkalan.
bisa melaksanakan operasi bersama karena memang beririsan dan berdekatan antara pangkalan PSDKP Bitung dan PSDKP Tahuna. Oke. Apakah ini sudah dikatakan maksimal, tim maksimal yang dikerahkan atau ada yang lebih besar lagi yang bisa dikerahkan kalau misalnya ternyata lebih banyak atau lebih berbahaya gitu kapal ilegalnya masuk? Ada, kita ada di pusat itu ada KP Orca, gitu. Kita pun juga melaksanakan air surveillance. Biasanya kita juga radar ya, memantau dengan pesawat ya, dengan air surveillance. Itu yang sangat luar biasa, Mbak. Jadi istilahnya kita nggak gergaji laut. Jadi informasi baik dari informasi dari nelayan, dari Pokmaswas, ya atau yang masuk ke PSDKP comment centernya kita, kayak begitu pasti akan tersampaikan kita dan kita siap gerak melakukan gerak yang sangat cepat untuk melaksanakan itu. Biasanya kalau terjun seperti ini operasi, tim apa saja sih yang dikerahkan, Pak? Ya, yang jelas pasti tim kapal ya, tim kapal PSDKP ya, dari kapal pengawas ya, Direktorat POA, yaitu kita pun juga ada di UPT itu ada kapal pengawasnya yang siap intercept ya segala informasi yang akan masuk ke kita. Demikian, Mbak. Nah, ini kalau misalnya dilihat ini kan sekarang posisi kita sudah peran bagaimana? Pemeriksaan. Karena ya jadi kita sekarang sudah di posisi peran pemeriksaan karena ini sudah terdeteksi bahwa ini memang kapal ikan. Ya, jadi teman-teman akan bersiap untuk melaksanakan peran pemeriksaan sesuai dengan SOP kita, standar pemeriksaan kita. Oke, peran pemeriksaan itu mungkin lebih detailnya tuh bagaimana, Pak? Ya, jadi teman-teman awak kapal ini setelah terdeteksi bahwa kapal ini benar dari kapal ikan asing, jadi begitu peran pemeriksaan, semua teman-teman itu sudah bersiap untuk melaksanakan giat pemeriksaan di kapal tersebut. Ya. Jadi sudah terdeteksi bahwa ini kapal ikan. Ya. Baik. Berarti kira-kira kalau lihat dari sini jaraknya udah berapa menit lagi, Komandan? Ini sekitar 2 mil, Cap ya? 2 mil lagi. Iya, 2 mil. Iya, sudah dipastikan bahwa itu kapal ikan. Coba dicek, Cap. Ini sedang dilakukan pengecekan menggunakan teropong ya. Ada 2, Pak Kurniawan, 2 kapal ya. Satu kapal penangkap ini. Dua kapal fix, 2 kapal. Biasanya Mbak kalau di laut utara ini, laut utara Sulawesi, kalau di wilayah perbatasan dengan Filipina, kapal-kapal itu rata-rata adalah kapal lampu dan ada kapal penangkapnya. Jadi mereka biasanya memasang rumpon, kemudian kapal lampunya itu datang. Biasanya kalau misalnya bulan-bulan gelap, kapal lampu datang, baru kapal hari dengan mudah gitu untuk. Jadi yang operasi sebelumnya itu di wilayahnya wilayah Laut Sulawesi tapi bagian barat yang dekat dengan wilayah Pulau Kalimantan, kemudian perbatasan dengan Filipina. Jadi kemarin itu ada 21 rumpon yang diangkut dan 1 kapal lampu. Jadi rumpon ini ditaruh oleh para nelayan Filipina ini untuk mendatangkan ikan-ikan di situ itu sebagai rumah ikan, sehingga ikan-ikan berkumpul semua di situ, kemudian mereka melingkarkan jaringnya untuk menangkap ikan. Jadi rumpon itu menarik ikan dari sekitarnya ini, kumpul di rumpon, baru kapal penangkapnya datang, melingkarkan jaring, ngambil, nanti masuk lagi kapal penampungnya, jadi taruh di kapal penampung, baru dibawa ke negara mereka. Ya. Rumpon itu seperti ekosistem yang dibuat ya supaya yang dibuat. Nah, sehingga dengan rumpon ini tentunya ikan-ikan yang ada di sekitar ini pada berkumpul di situ dan nelayan-nelayan kita yang berada di tengah ini tidak kebagian ikan gitu. Ya. Ikan apa Pak biasanya yang paling banyak ini kemudian dicuri sama mereka, Pak? Biasanya ini ikan-ikan demersal, ikan yang berada di permukaan yang di dalam
misalnya ikan cakalang semua macam seperti itu ikan. Ya, jadi ikan cakalang, ikan tuna, ikan istilahnya ikan pelagis, ikan yang berada di permukaan. Ya. Nah ini semakin terlihat lebih dekat ya Pak ya. Apakah ada rumponnya Coba juga ya dilihat Pak ya? ya. Kira-kira. Nah saudara, ini semakin mendekat, kita sudah semakin bisa melihat ada dua kapal. Kita juga, kalau kita lihat kegiatan operasi, jadi rumpon itu bisa menjadi salah satu tanda ya bahwa kegiatan penangkapan dari nelayan asing itu ada di daerah sana. Ya. Jadi yang membedakan juga bahwa nelayan kita ini tidak menggunakan rumpon ya Pak untuk menangkap. Ada juga yang menggunakan rumpon, tapi mereka tuh naruhnya di daerah dekat perbatasan. Jadi kalau misalnya habis nangkap bisa cepat kembali ke wilayah dia. Tapi kebetulan penangkapannya seperti apa dan ABK-ABK-nya siapa saja yang ada di dalam ya Pak? Apakah ada orang Indonesia atau bisa dipercepat ini Filipina begitu ya? Oke, ya saudara, sembari menanti, kalau kita melihat dari data PSDKP dan maksud saya data dari KKP yang berhasil dirilis yakni dari bulan Januari hingga bulan Mei 2025, potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai 775,9 miliar rupiah. Itu yang diselamatkan dari illegal fishing, dari kapal-kapal ilegal yang melakukan penangkapan ikan. Kemudian ada lagi total 18,4 miliar rupiah yang diperkirakan atau yang dihitung dari penangkapan rumpon ilegal. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Komandan Kurniawan bahwa dari rumpon-rumpon yang digunakan oleh para penangkap ikan ilegal ini itu bisa mencapai 18,4 miliar rupiah. Nah, kemudian itulah yang diselamatkan, yang berhasil diamankan oleh KKP melalui PSDKP. Dan kalau kita lihat juga dari datanya bahwa sampai bulan Mei 2025 setidaknya sudah ada 32 kapal yang berhasil ditangkap. Ada 23 dari Indonesia, 9 dari negara asing. 9 negara asing ini terdiri dari 5 negara dari Filipina, 5 kapal dari negara Filipina, kemudian 1 dari negara Republik Rakyat Tiongkok, 2 dari negara Vietnam, dan juga 1 dari negara Malaysia. Jika di total juga ada 23 rumpon ilegal yang diamankan juga oleh PSDKP dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya di Bitung saja, tapi kalau kita melihat dari segi perbatasannya seperti yang tadi juga sudah disampaikan ataupun juga diceritakan bahwa yang memang yang paling dekat ataupun yang paling sering di kawasan Sulawesi ini, di perairan atau laut Sulawesi, adalah kapal dari negara Filipina. Kita juga akan memastikan secara langsung apakah kemudian 2 kapal yang berhasil dideteksi yang kita juga sedang kejar ini adalah kapal ilegal dari Filipina. Yang besar dulu, yang besar. Oke, ini ada 2 kapal, berarti seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa 1 kapal ini adalah kapal penangkapnya dan 1 kapal lagi ini untuk yang menampung ataupun juga yang nanti yang membawa ikan-ikannya. Rumpon. Kapal lightboat. Ya, ini ada 2 kapal yang saling bekerja sama berarti kan ya, untuk kemudian membawa hasil tangkapan ini. Kita juga akan bisa melihat secara langsung berapa banyak yang sudah dicuri sama mereka ataupun juga berhasil ditangkap sama mereka. Nah, ini yang juga nanti akan dimasukkan dalam penyidikan ketika sudah berhasil ditangkap, dan kemudian akan dihitung berapa kerugian negara yang kira-kira terjadi akibat dari penangkapan ikan secara ilegal ini. Nah, saudara, kalau misalnya kita lihat juga untuk pengawasan ini bukan hanya dilakukan di kawasan Sulawesi, di perairan
Laut Sulawesi saja, tapi di seluruh perbatasan-perbatasan. Setidaknya PSDKP ini memiliki 34 kapal pengawas yang tersebar di seluruh negeri, di mana dikatakan bahwa dari data milik Kementerian Kelautan, rata-rata produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sampai 2024 itu mencapai 7,39 juta ton. Itu yang berhasil diamankan ataupun yang juga dihitung ketika sudah diamankan, berhasil ditangkap kapal-kapal yang ilegal. Nah, jadi jika pengawasan ini terus-menerus dilakukan, patroli seperti ini terus-menerus ditingkatkan di berbagai perbatasan, akan lebih banyak lagi keuntungan-keuntungan ataupun juga kerugian-kerugian negara yang selama ini diambil oleh kapal-kapal ilegal yang bisa dikembalikan, ataupun juga kalau dihitung-hitung ini bisa menaikkan keuntungan dari negara. Nah, inilah yang kemudian dicoba untuk dipulihkan oleh PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melalui patroli-patroli pengawas dengan 34 kapal yang dimiliki, yang disebar di seluruh negeri. Salah satunya ini adalah yang ada di kawasan perairan Laut Sulawesi di Bitung. Kalau ada kelihatan kapal apa, ada asap hitam. Oke, kita lihat. Mereka melakukan kabur itu. Nah, ini. Oke, Pak. Ini Ya. peringatan apa yang disampaikan? Jadi ini perintah ke kapal-kapal yang kita dekati ini untuk menghentikan mesinnya, karena sudah ketahuan bahwa ini adalah kapal ikan asin. Tadi posisi kapalnya ini berdua, kapal ini kan berdekatan, kemudian satu ini sudah agak jauh ya Pak. Apakah ini dihitung atau bisa dikatakan melarikan diri Pak? Ya, itu kalau kita sudah lihat ada asap hitamnya, itu sudah mau kabur, itu melarikan diri. Jadi harus kita kejar. Jadi sekarang sudah peran pengejaran. Persiapan sandar lambung kiri. Kayak begini tuh, Mbak. Udah mau kabur dia. Kita akan kejar dulu yang Besar. Oke. Nah, kenapa dari dua kapal ini yang ditangkap adalah kapal tangkapnya dulu Pak? Ya, karena yang paling besar dan yang yang ada banyak anggotanya ada di kapal besar itu. Biasanya kalau kapal lampu itu sedikit orangnya, dan itu kapalnya juga lebih lambat sebenarnya. Kalau kapal ini lebih cepat. Oke, berarti kapal lampu ini adalah yang rumpon ilegal tadi ya Pak? Yang naruh rumpon, yang ngecek rumpon itu yang kapal-kapal lampu. Kapal bantu lah, ibaratnya kapal bantu ya. Iya, kapal bantu. Jadi kalau kapal pengangkut di situ biasa yang paling banyak awaknya dan paling cepat. Iya. Ini Pak, kalau misalnya dilihat sebenarnya ini sudah mengikuti instruksi atau justru malah mengabaikan Pak? Itu kalau dilihat asap hitamnya, dia mau kabur. Tapi kita berikan peringatan untuk menghentikan mesinnya, sebab kalau enggak nanti kita akan dekati, kita akan kasih tembakan peringatan. Jaraknya ini udah berapa mil lagi Pak? Kalau sekitar 300 meter, 500 meter lah ini, sebentar lagi nih. Nah, sudah fix ini bahwa ini adalah kapal ikan Filipina. Kapalnya ya. Oke. Apakah ada benderanya juga ya Pak? Ya, nanti biasa di belakang. Dia mulai hitam-hitam itu udah. Stop engine. Dia mau kabur. Stop engine. Oke, saudara, kalau misalnya melihat di layar kaca sudah ada asap hitam yang mengebul, ini menandakan bahwa kapal itu sedang berjalan atau menyalakan mesinnya yang kemudian mencoba untuk kabur. Padahal kalau tadi didengar beberapa kali peringatan untuk mematikan mesin, ini sudah dilontarkan berapa kali ya tadi? Ada lebih dari 3 kali ya Pak ya yang sudah dilontarkan untuk kemudian memberikan peringatan kepada kapal ilegal ini untuk menghentikan mesinnya. Nah, kemudian ketika kapal ini tetap berjalan, kemudian melarikan diri, peringatannya diabaikan, apa Pak langkah berikutnya Pak? Kita tetap akan laksanakan pengejaran, mendekati mereka, dan kita berikan tembakan peringatan ke atas dan ke dekat kapalnya. Tembakan. Jadi teman-teman sudah bersiap untuk memberikan tembakan peringatan bagi kapal itu. Berarti ini nanti kalau misalnya dia tetap tidak mau berhenti, nanti kita dekati, kita cepet, dan teman-teman akan melaksanakan giat untuk langsung naik ke atos kapal. Ya, untuk melumpuhkan kapal tersebut. Ya. Oke, berarti nanti ketika sudah dipepet akan ada tim yang masuk ke dalam kapal ilegal ini. Ini diberikan tembakan peringatan karena
Sudah ada tembakan peringatan tembakan satu peringatan, kali yang dilontarkan ya ke udara. Oke, terlihat Dia juga masih- para awak masih ngebul kan asapnya itu masih ngebas Tembakan gitu. peringatan Masih mau lari. sementara 1 kali. terlihat awak kapal yang ada di Senjata yang kita pakai di awak kapal ini ada senjata serbu SS2 juga. Jadi standarnya sudah bagus. sudah ada 2 kali tembakan peringatan ya Pak ya. Ini masih belum berhenti juga, berarti akan ada tembakan peringatan lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan dia sudah mulai mengurangi kecepatan. Iya. Oke, baik. Ya, tadi setelah dilepaskan tembakan peringatan pertama, nampaknya ABK dari kapal ilegal ini masih berusaha untuk melarikan diri ya, karena terlihat tadi masih ada kapal asap hitam yang terlihat dari kapal keluar. Tembakan peringatan saudara 3 kali. Tembakan peringatan saudara 3 kali. Itu adalah SOP yang kita gunakan dalam rangka Hendrik Han ya, penghentian pemeriksaan kapal ikan. Jadi biasa disampaikan oleh kapten untuk penghentian secara persuasif, mereka mematikan mesin. Kemudian kalau belum kita kasih tembakan peringatan ke udara, dan tentunya kalau belum kita tembakan peringatan Tembakan dekat ke kapalnya. lambung kanan kapal ikan asing. Nah, ini sekarang ke arah lambung kanan disuruh tembakan langsung. Tembakan peringatan ke Mereka arah lambung kanan kapal ikan. Jadi tembakannya juga ke air, bukan ke badan kapalnya. Ini adalah SOP-nya ya Pak, Ya, bukan ini ke SOP. kapal tapi ke air ya Pak. Ya, jadi ke airnya. Untuk apa Pak? Ditembakannya ke air. Ya, untuk menghentikan mereka. Ini psikologis mereka agar berhenti. Sebab kalau tidak, ya. Tadi masih terlihat ada asap. Ya. Berarti ini ada persiapan juga untuk Biasanya kalau tetap mereka ini kebetulan kecepatan kita lebih cepat dari dia, kita bisa mengintercept mereka. Nah itu. Tembakan peringatan ke alian kapal ikan. Ke alian kapal ikan. semakin intens saudara, asap Ini kalau hitam kita lihat masih Vessel, stop engine. Vessel, Filipin, stop sudah engine. dipastikan bahwa ini kapal terlihat. Filipin. Oh ya. Benderanya tuh. Bendera. Oke, kita bisa melihat ya bahwa ini adalah bendera negara Filipina yang dikibarkan Stop engine, stop engine. sesuai dengan dugaan awal bahwa ini adalah kapal ilegal yang tidak jauh-jauh dari negara tetangga, yakni dari negara Filipina, yang memang juga biasa tertangkap adalah dari negara Iya, Filipina, memang betul dari ya Pak ya? Karena perbatasan kita dengan mereka di wilayah Laut Sulawesi. Ya. Siap boarding ya, siap boarding. Oke saudara, ini nampaknya juga sudah mulai ada persiapan dari para tim pengawas PSDKP Ya, perintahkan ABK sudah kembali. yang memberikan perintah, termasuk juga persiapan untuk Siapkan lumpukan. masuk ke dalam kapal ilegal tersebut. Ya, pemeriksaan. Alian Dantra Jalan Sendai. Oke. Dantra Jalan Sendai. Ini yang tadi sudah disampaikan tadi oleh Komandan Kurniawan, bahwa termasuk juga Komandan Martin, bahwa ketika sudah tertangkap akan dilakukan pemeriksaan. Perizinannya dan lain-lain. Ya, lompat. Hati-hati.
Itu bukan. Bukan dulu kapalnya, nanti baru kita lakukan. Eh, Cek ada senjata senti di dalam. Amankan dulu kapal, amankan para awak kapalnya. Nanti setelah itu kita periksa kapalnya, kita geledah. Oke. Nah, ini ada 14 ABK. 15, oke, ada 15. Buka baju. Ada 15 ABK yang berhasil diamankan. Sedang dilakukan oleh tim pengawas pemeriksaan lebih detail. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan kepada para ABK kapal dari negara Filipina ini untuk memastikan bahwa tidak ada senjata yang dipegang. Lalu kemudian di dalam sedang dilakukan pemeriksaan juga untuk mencari izin-izin perizinan dari kapal. Mereka akan kita pindahkan ke kapal. Oke. Jadi nanti para ABK yang sudah tertangkap ini bagaimana Pak prosesnya Pak? Nah, proses selanjutnya setelah kita amankan mereka ini, nanti kita akan pindahkan ke kapal kita. Untuk selanjutnya kapal mereka akan kita tarik ke pangkalan. Mencari nahkoda ya? Ya. Oke. Kenapa Pak kita harus mencari nahkodanya Pak? Kita interogasi dulu ya, kita lihat di sana, mungkin cek dia ada dokumen. Kemudian ditarik tongnya, Oh iya. data kapalnya. Ya. Nanti bawa ke depan aja. Terus di kapal. Oke. Nah ini kita lihat saudara bahwa ABK ini akan dipindahkan dari kapal ilegal ke kapal hiu macan tutul yang dimiliki oleh Ditjen Pengawasan
Sulawesi menuju negaranya sendiri. Oke. Oke, ini akan dilakukan pemeriksaan. Ada 15 ABK. Kapten yang mana, Kapten? Kita juga akan melakukan pengejaran kepada kapal lampunya yang dikatakan itu adalah rumpon-rumpon ilegal menggiring ikan-ikan untuk kemudian bisa ditangkap. Ini bisa bahasa Indonesia-nya? Bisa saya wawancara, Komandan? Oke. Kita akan coba wawancara kaptennya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bahasa Filipin. Oke, ada ABK juga, ada awak kapal pengawas yang bisa membantu interogasi. Saya mau menagat dengan kuasa. Katanya, maaf saya untuk berkata, ini untuk perairan Filipina saja. Cuma ya tidak disangka dia masuk ke Indonesia. Baik, saya akan kebulu melakukan sulit saya Indonesia. Pak sulit Indonesia, Pak. Menagat nih operasi apa Pak? Tiga saya bukan untuk turun ke Ores atau Pak? Turun ke Ores. Oras. Dia itu seperti pengusaha beban menagat.
jadi potong pagsulod na mo pagdapat ninyo 2 ka oras. Ini ya orang mereka mencari di Filipina. Katakan masuk Indonesia cuma 1 hari. 1 hari aja. Kebetulan ketemu sama kapal pengawas ya. Karena salah ditangkap. Jadi belum ada ikan yang berhasil ditangkap atau bagaimana? Nah, ini karga wala. Wala service. Wala service. Wala may service. Oh, Wala may wala. Ada kapal penampungnya nggak? Di operasi sama kapal penampung nggak? yang servis. Wala may service. Katanya penampung mereka masih di Filipina, belum masuk sama-sama ke Indonesia. Berarti ini baru pertama kali percobaan pertama ya Pak? Atau udah pernah terus nggak ketahuan gimana Pak? Sabay kanang kuan karunang nasulut kuan. Karunang. Iya, baru kali ini mereka masuk ke Indonesia kali ini. Ini Ada rencana mau setting tapi gagal. Biasanya banyak modusnya. Biasanya kalau kayak begini modusnya banyak biasanya. apa tuh Pak? Mungkin boleh tanya modusnya gimana tuh Pak biasanya Pak? Modusnya ya angkatan laut. Berterima kasih GPS-nya error atau kayak gimana, itu banyak modus-modus mereka. Akan ngumpul nanti yang luar biasa lah, ibaratnya bahwa sekali. Nah begitu kalau penampungnya penuh lari, penampungnya penuh lari. Kira mereka pun perempuan ilegal banyak, kita ibaratnya yang masuk di Tuannya pernah mendapatkan ikan coba. Menagat kebulu mansila Pak Tuan, Pak menagat Ay, wala po sa plastic na. Pak setting ni mo ba sa Pak Tuan ba puput pukat yung ba sa laut Sa laut. naik uban kebulu Wala. Informasi banyak kapal-kapal teman orang petamang yang masuk ke Indonesia, kapal-kapal Filipina yang lain. Tahu. Nggak tahu. Mendapatkan informasi lebih detail setelah penyidikan lebih dalam ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Terima kasih. Selamat kembali bertugas. Diamankan. Lakukan penangkapan ikan sudah keburu di target ataupun para petugas dari pengawas
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini menggagalkan operasi dari kapal milik Filipina dan juga nantinya akan melakukan penangkapan lagi dengan satu kapal lampu yang tadi sudah berhasil lari. Dan tentu saja ini tidak berhenti sampai sini, tapi akan terus dilakukan patroli-patroli di daerah-daerah lainnya, perbatasan-perbatasan lainnya yang kemudian dilirik oleh tetangga, negara tetangga, pelaut-pelaut tetangga untuk kemudian bisa mengambil ikan sebanyak-banyaknya untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, ini yang kita terus harus pantau dan juga kita harus dukung bagaimana kerja dari PSDKP untuk menjaga perairan dan juga kelautan serta perikanan yang ada di Indonesia. Rizky Valencia, Yana Ruslim, Kompas TV, Sulawesi Utara.